Beragamnya suku bangsa yang ada di Nusantara melahirkan begitu banyak tradisi dan kearifan lokal. Bukan hanya sekedar tradisi adat yang syarat makna, melainkan ada pula yang bersifat menghibur. Balapan satwa salah satunya. Mulai dari balap kelinci, hingga adu cepat unggas yang terangkum dalam petualangan kali ini. Bukan orang Madura namanya jika tidak menyukai yang namanya balapan. Kehidupan masyarakat di Pulau Garam ini memang penuh dengan kompetisi. Segala jenis adu kecepatan yang melibatkan binatang dapat kita jumpai dengan mudah. Rubaru Tambak Sari misalnya, masyarakat mengenal balapan yang berbeda dengan menggunakan binatang kelinci. Yang ikut lomba itu bukan kelinci sembarangan, tapi kelinci jenis Pin, Havana, sama Rex. Kalau misalnya kelinci jenis Anggora itu nggak bisa, itu hanya peliharaan. Jadi harus kelinci-kelinci yang begini nih. Kalau dari fisiknya sih dia agak lebih langsing dibandingkan sama kelinci peliharaan ya Pak. Iya. Ada berbagai macam level perlombaan kelinci di Pulau Madura. Yang dilakukan masyarakat kali ini masih di tingkat desa. Pertama kali lihat kelinci lomba. Ternyata larinya kenceng banget. Ini gantian kloter. Si kelincinya ada kresek kantong plastik yang ditaruh di leher. Kan ada bunyi-bunyinya tuh. Nah sama ini, kelincingannya biasanya ditaruhnya di antara sini sama bagian sini. Punduk yang memang kulit paling luarnya yang tebal, jadi dia nggak ngerasa sakit. Siapa yang menang? Kayaknya saya mau pindah aja ke sana biar kelihatan di garis finish siapa sih yang menang, kelinci yang mana. Meski imut, kelinci dikenal sebagai hewan dengan kecepatan larinya. Hal ini tak lain dari kaki belakang yang lebih panjang dan kuat dibandingkan kaki bagian depan. Dalam kondisi sehat, tercatat seekor kelinci bisa berlari sekitar 60 hingga 70 km per jam. Ini dia pemenangnya. Ini tadi si jepit yang tadi ini ditaruh di ekor. Ternyata memang nggak ada bekasnya, nggak ada lukanya sama sekali. Jadi memang tidak menyakiti kelinci karena memang hanya dijepitnya di bagian bulu di sini. Nah, jadi memang di sini di bagian finishnya udah ada bagian yang untuk nangkepin kelincinya, karena kalau misalnya nggak ditangkap terus dilepas ya atributnya, kelinci-kelincinya bisa mati. Karena masyarakat di sini membuat arena ini udah disesuaikan dengan kekuatan kelincinya, jadi cuma dia bisa berlari hanya sekitar 100 meter. Nah ini kelinci yang menang, nanti akan dapat hadiah. Kamu mau dapat hadiah apa? Dapat tadi. Dari balapan tingkat desa inilah, kelinci-kelinci terbaik akan dipilih kembali. Yang paling tangguh biasanya akan diikutsertakan ajang lomba yang lebih bergengsi. Semoga bermanfaat.
Kekayaan Nusantara bukan hanya dari hasil alamnya saja. Budaya dan tradisi dari para leluhur merupakan kekayaan yang harus tetap dipertahankan. Indonesia memang kaya akan tradisinya, termasuk tradisi yang ada di Sumbawa Barat. Dan sekarang saya sudah berada di Desa Lambunga, Kabupaten Taliwang, Sumbawa Barat, dan akan mengikuti kegiatan barapan ayam. Ini semua orang sudah sangat antusias untuk mengikuti kegiatannya, termasuk saya. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Tradisi turun-temurun ini memang menjadi kebanggaan masyarakat Sumbawa. Permainan tradisional ini awalnya dilakukan saat musim menanam padi. Tapi seiring berjalannya waktu, kegiatan ini mulai rutin dilakukan. Oh, Bang, saya boleh pegang ayamnya nggak nih? Coba ya, pegang ya. Kok dia gemeter ya? Ini groginya bagaimana? Jadi ini memang di ayamnya ini ada jumbo ya istilahnya ya Bang. Ini dipasang di dadanya, dan karena di perlombaan ini mereka akan berlari sepasang. Jadi ini mereka disatukan dengan namanya noga ya Bang. Nah, ini noganya. Hiasan jumbo dan noga itulah yang semakin mempercantik ayam-ayam ini. Jadi berbeda dengan barapan kebo, jarak dari awal start hingga selesai itu dia lebih pendek, sekitar 24 meter kalau di sini tuh. Untuk menggiring sepasang ayam, joki akan dilengkapi lutar yang berfungsi untuk mengarahkan lari ayam sekaligus sebagai cemeti agar ayam berlari kencang. Jadi peraturan mainnya di sini, ayamnya itu harus mengenai saka yang berupa daun lontar. Jadi kalau nggak kena itu tidak terhitung. Dia juga nggak boleh keluar dari daun lontar yang sudah dipasang di kiri dan di kanan. Nah, nanti kalau misalnya udah kena, kita akan pilih mana nih ayam yang paling cepat larinya. Ternyata menggiring sepasang ayam menuju saka tidaklah mudah. Itu bergantung pada insting sang ayam. Jadi, dibutuhkan keterampilan sang joki untuk membaca situasi dan kondisi saat menggiring ayam. Dalam jarak 24 meter, unggas pembalap ini dapat menempuhnya sekitar 4 hingga 5 detik saja. Itu sama saja, ayam-ayam ini mampu berlari secepat 35 km per jam. Wow, cepat sekali! Nah, ini sekarang gantian nih, saya juga mau nyobain. Ini saya bakal nyobain ayamnya Bang Pole sama Bang Miswar. Nih, saya langsung pegang aja Bang. Ini namanya siapa dia? Roda terbang. Roda terbang. Iya, dari tadi saya dengar nama-nama ayamnya ini tuh lucu-lucu loh. Dalam balapan ini, unggas yang digunakan biasanya ayam ras atau ayam kampung. Ciri keunggulannya adalah jengger yang merah dan besar, juga kaki yang ramping dan runcing. Aduh, tadi saya nyobain, belum apa-apa udah lepas sama ayamnya. Kayak tadi pas awal mula, saya lupa deket gitu sama ayamnya, jadi lepas, belum setengah jalan. Saya mau coba lagi sekali lagi. Percobaan kedua kali ini tidak boleh gagal lagi. Harus lebih konsentrasi dan berlari lebih cepat lagi. Ternyata ini cara pegang ayamnya yang benar. Kayaknya tadi saya salah pegang nih. Makanya mungkin gagal tadi. Kita coba lagi. Ternyata pemilihan pasangan ayam sangatlah penting. Sepasang ayam harus memiliki postur tubuh yang sama besar agar memiliki kecepatan yang seimbang saat berlari. Saya ngerti deh. Tadi kesalahannya di mana? Tadi kayaknya saya terlalu cepat menjatuhkannya, dia masih tinggi. Saya lepas otomatis gak bisa, harusnya agak jongkok ke bawah. Mbaknya mudah gitu untuk dikejar, turunin aja. Oh iya benar, harus turunin ke bawah. Oh nanti baru didorong juga ya Bang pakai tekanan. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Gak kena, tapi lumayan saya nyampe sini. Ternyata susah ya ini, karena ternyata pas saya cobain, ini memang harus ada keharmonisan sama ayamnya.
Kita harus benar-benar larinya tuh sesuai seirama sama ayamnya. Selain untuk melestarikan budaya leluhur, balapan ini juga membantu peternak dalam meningkatkan harga jual ternaknya. Semoga saja tradisi balapan ayam yang seru ini masih terus dipertahankan, agar anak cucu kita bisa terus menyaksikannya. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Selagi di Jawa Timur, tim Jejak Petualang mau melihat atraksi ayam terbang. Ya, namanya ayam sap-sap. Saya lagi ada di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Situbondo. Nah, hari ini saya mau ajak ayam ini buat balapan melintasi laut di depan sana. Tuh, daripada naik udah siap-siap. Nama ayamnya si Cantik. Kayaknya emang tampak lebih cantik daripada saya, lihat deh. Nih, siap terbang? Siap. Ayamnya bakal kita bawa sampai 100 meter dari bibir pantai. Dan ayamnya nggak boleh sembarangan, harus ayam kampung, terus harus betina. Karena betina itu dia bobotnya lebih ringan, habis itu badannya ramping dan sayapnya lebar. Jadi kalau terbang bisa kenceng, nggak keberatan badan. Ayam sap-sap tercipta dari ketidaksengajaan. Ketika itu, masyarakat Madura membawa ayam dalam acara larung sajen atau upacara syukur panen sebagai persembahan. Bang dulu. Tak disangka, ternyata ada ayam yang berhasil terbang kembali ke daratan. Nah, ini dinilai siapa yang menang atau enggak, itu yang ayamnya terbang paling jauh. Wih, yang terbangnya paling jauh. Hitung, Pak. Oke, persiapan. 5, 3, 2, 1, go! Wah, terbangnya oke juga ya. Lumayan cepat. Bisa mencapai 25 km per jam. Hebat juga ya. Ayam sap-sap merupakan atraksi yang dilakukan masyarakat Madura sejak zaman dahulu. Awalnya hanya dilakukan saat hari raya, tetapi sekarang bisa dilakukan kapan saja. Nah, ini dia perjuangan selanjutnya. Ayamnya udah terbang, tapi di darat itu nggak ada yang nangkepin. Jadi sekarang saya harus cari si Cantik terbangnya kemana. Berusaha menangkap dia lagi. Aduh. Cantik! Ya, dia nggak mau ditangkap. Cantik! Sumpah, aduh. Aduh. Oh, dia marah. Dia marah. Aduh. Ya maaf ya, maaf ya. Nih si Cantik jagoan. Saya masuk babak final. Saya bakal ngelawan Jupe sama Sheloma. Ini ayam namanya bagus-bagus banget ya. Semoga si Cantik menang. Semoga menang ya. Ya bete. 5, 3, 2, 1, go! Ya ayam gua nggak mau terbang. Gagal deh jadi juara ayam sap-sap. Tuh Jupe sama Seloma yang di sana. Ya sudahlah, nggak apa-apa.
Ini 3 besar. Desa Tampakang, sebagian besar wilayahnya adalah perairan rawa. Perairan rawa ini merupakan denyut nadi bagi masyarakat sekitarnya. Namun bukan hanya masyarakat yang memanfaatkan perairan di sini. Hewan ternak di desa ini juga sangat bergantung sekali dengan rawa yang eksotis ini. Nah, ini pintu udah dibuka, saatnya mereka pergi berendam dan juga cari makan. Ini karena mereka berebut mau keluar, kalangnya jadi bergoyang-goyang. Nih saya jadi takut jatuh dan mereka ini nggak mau antri. Setiap pagi, kerbau rawa akan dikeluarkan dari kalang untuk beraktivitas di tempat favorit mereka. Nah itu semuanya udah turun, udah pada main air plus cari makan. Sekarang kita mau susul karena kita mau melakukan kegiatan yang bakal seru banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menggembala kerbau di sini berbeda dari tempat lainnya. Kerbau rawa akan digembalakan oleh beberapa orang penggembala menggunakan cukung. Nah sekarang ini lagi persiapan mau perlombaan atau balapan kerbau. Tapi untuk memulainya aja tidak mudah karena kita harus bikin 2 kerbau itu di tempat yang sejajar. Terus baru nanti kebut-kebutan deh tuh, cepet-cepetan siapa yang duluan sampai. Para penggembala berusaha menggiring kerbau rawa ke arena balapan. Namun, untuk menggiring kerbau dengan bobot hampir 1 ton ini memang tidak mudah. Diperlukan usaha yang lebih untuk melakukannya. Jadi cara naikinnya bener-bener harus dari atas jukung atau perahu, dilompatin ke atas kerbaunya. Awas bang, nabrak! Tadi setelah saya udah melihat para abang mencoba, sekarang giliran saya mau mencoba. Jujur saya bingung harus lompat kemana. Ini katanya saya suruh pegang ekornya, tapi saya aja nggak bisa lihat ekornya di mana. Wah ini seru sekali. Saya mau ngajak kerbau, ini saya ditarik kerbau. Bukan senung lagi kerbau, tapi ini berang bersama kerbau. Ternyata walaupun sulit untuk naik ke punggung kerbau, tapi sekalian saya bisa naik di punggungnya. Seru sekali. Aduh, saya dibawa ke semak-semak, dia nggak mau lari, kayak dia lapar, mau makan dulu. Kerbau rawa memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dari kerbau lainnya, sehingga ia dapat mengatur pernafasannya agar dapat mengambang di permukaan air. Setelah puas seharian makan dan juga berendam, kerbau-kerbau ini akan kembali ke kalang dengan sendirinya. Jadi dia seperti udah punya GPS, nggak perlu lagi kita arahkan arah pulangnya. Sudah pintar mereka. Kerbau rawa termasuk hewan memamah biak yang harus selalu makan rerumputan. Dalam sehari, kerbau menghabiskan waktu 6 jam untuk makan dan 8 jam untuk mengunyah makanannya. Nah kan mereka pada pintar udah bisa naik sendiri ke kalangnya. Tuh. Nah ini tapi walaupun mereka udah tahu jalan pulang, tetap harus digiring supaya mereka tidak terlalu terpencar-pencar. Walaupun akhirnya bakal pulang juga, tapi supaya baliknya itu bersamaan.